Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita nanti ada dua sesi, Bapak Ibu sekalian. Sesi pertama sesi materi ya, itu cukup 1 jam saja. Jadi sementara tidak ada pertanyaan dulu, karena itu pun nanti di slide itu banyak video-video ya. Nanti setelah itu kita isoma, makan siang bersama, baru setelah itu kita pertanyaan gitu. Pertanyaan ya tidak lama juga sih, mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar bersama tentang dunia percacingan. Ini tadi sebetulnya harus saya tampilkan video, tapi Pak Bupati masih karena Pak Bupati minta video dulu. Tapi masih presentasi masih wawancara. Gimana? Nunggu dia aja ya. Nggih, kan cuma nunggu beliau kok. Sebentar nggih, karena beliau minta video gitu. Ya. Sambil nunggu video, mungkin saya mulai sedikit-sedikit ya. Itu slide pertama tentang gambarnya cacing gitu ya. Masuk slide kedua, slide kedua. Sebetulnya ini yang perlu kita jawab bersama. Mengapa kita perlu beternak cacing gitu, Bapak Ibu sekalian? Langsung saja saya sampaikan secara pengalaman pribadi ya. Mengapa kita perlu ternak cacing? Yang pertama karena cacing itu makanannya limbah gitu, Pak. Limbah apa saja? Limbah yang ada di sekitar kita. Cacing itu makanannya bukan sentrat, makanya bukan pelet, tapi limbah. Dari sisi ini kita sudah bisa sudah bisa sambil di bawah nih. Bapak Ibu, jadi cacing ini sudah kita pahami bersama bahwa makanannya limbah. Limbah itu ada di tempat kita sendiri. Artinya kita sudah tidak tergantung lagi dengan makan dari yang lain. Kalau kita ternak ayam kadang-kadang masih tergantung pakan sentrat beli, ternak ikan makan pelet beli gitu. Kalau cacing tidak. Makanannya ada limbah yang ada di rumah kita, di lingkungan kita sendiri. Artinya kita merdeka dalam hal pakan. Kalau sudah merdeka, berarti ini mulai menuju kesuksesan. Tapi kalau masih tergantung, wah tanda tanya besar. Yang kedua, Bapak Ibu, tadi sudah sempat di slide pertama kita lihat cacing itu ngumpul jadi satu gitu ya. Jadi cacing ini semua ekor yang ada di cacing, semua cacing itu hermaprodit, tidak ada cacing jantan, tidak ada cacing betina. Jadi cacing itu kawin-kawin dengan sendirinya, tidak ada yang bisa mengawinkan cacing dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu, sehingga bibit itu hanya 1 kali. Bapak Ibu merdeka dalam hal bibit. Kalau ternak lele setelah panen beli bibit lagi, wah tanda tanya gitu. Ternak ayam setelah panen beli bibit lagi, tanda tanya. Ternak cacing Bapak Ibu hanya sekali untuk bibitnya. Yang ketiga, kita ingin kemerdekaan yang banyak supaya kita sukses gitu. Bapak Ibu kalau ternak ayam, misalkan harus jadi dokter ayam, nggak gitu nanti ya kena sakit, kapan suksesnya? Tapi saya rasa Bapak Ibu dan masyarakat banyak yang kurang mendalami begitu ya, ternak ayam tapi kurang dalam hal penyakit gitu. Ternak sapi kurang mendalam dalam hal penyakitnya, sehingga kita agak gantung, berhasil apa enggak gantung, karena bakal kena penyakit ya selesai. Kalau cacing Bapak Ibu sekalian, kalau cacing ya nanti bisa di search penyakit yang dialami cacing gitu. Loh, itu masih straight, masih belum ada. Bapak Ibu wis merdeka dalam hal penyakit gitu. Kemudian yang terakhir sebenarnya banyak ya yang bisa kita kenapa sih kita perlu berternak cacing?
Jadi salah satunya cacing itu atau pasar gitu ya. Cacing itu kalau wis akeh digawe apa? Cacing ini kalau udah banyak kita mau kemana gitu. Bapak Ibu, kalau kita ternak ayam, kalau kita punya sampai ribuan atau ratusan ribu, kalau kita tidak tahu bagaimana cara menyalurkannya bermasalah gitu ya. Nah, untuk menjawabnya begini, Bapak Ibu, ini karena saya sudah lakukan semua, jadi saya punya ayam, cacing ini saya kasihkan ke ayam, ayamnya jadi. Saya punya tanaman, ya hidroponik itu setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali saya tetesi dengan itu cacing yang kita cairkan, kita godokkan, kita tetesi. Itu makanan tanaman, tanamannya jadi. Saya punya ikan lele, karena saya ternak lele juga. Saya memang punya banyak peternakan. Kuncinya cacing, Mbak, kuncinya. Saya punya ayam itu 6 kilo, di video ada. Harganya per ekor bisa sekarang agak mahal, 200.000 per ekor. Jadi target saya setiap hari keluarkan 5 ekor, 1 juta per hari. Dari ayam tidak perlu punya ratusan puluhan ribu, tidak perlu, saya cuma 250 ekor. Ya, itu pun makanan saya tidak beli, makanan untuk ayam. Saya cuma limbah rumah tangga. Kuncinya bukan makanannya, cacingnya masuk di situ. Jadi limbah rumah tangga kita kumpulin, ya kasih cacing beberapa tetes, kasihkan ke ayam. Saya punya lele, itu tidak beli pelet, enggak. Dari limbah pasti itu, limbah-limbah itu sudah cukup untuk lele, ayam sebagainya. Sama daun-daunan yang saya punya hidroponik, saya potong-potong, tak kasihkan ke lele. Yang penting cacingnya masuk, lelenya besar. Ya, jadi betul tadi Pak Bupati menyampaikan, nanti yang punya prestasi cacingnya bagus ditambah kambing, cacingnya jalan, kambingnya akan besar. Yang punya sapi, kalau punya cacing juga, kotoran sapinya ke cacing, cacingnya digodok, godokan cacing dimasukkan ke comberannya sapi, dimakan, diminum sama sapi, sapinya yang jadi. Jadi cacing itu bisa masuk ke pertanian, masuk ke peternakan, masuk ke perikanan. Di sana ada produk cacing untuk manusia. Jadi cacing itu kemana-mana, Pak, kemana-mana. Jadi nanti kita juga kemana saja ya sebetulnya sudah kalau bagi kita yang memang sudah memanfaatkan cacing untuk keperluan tanaman, peternakan, perikanan, itu terus kita kembangkan ya. Jadi itu bisa dikatakan kemerdekaan yang kesekian kalinya ketika Bapak Ibu beternak cacing. Ya, sudah itu sekedar mengapa kita perlu beternak cacing. Oh iya, yang terakhir aja ternak cacing gini. Kan saya punya ayam nih. Dulu saya belum punya ayam, saya punya bebas waktu, banyak waktu yang bisa kita pakai untuk yang lain-lain. Begitu saya punya ayam, pagi ngasih makan, sore ngasih makan, kadang-kadang siang ngasih makan. Jadi waktu kita jadi terikat lagi. Saya punya lele, pagi, siang, sore ngasih makan. Jadi kalau punya cacing sebenarnya nggak harus begitu. Kalau teman-teman yang sudah senior punya cacing, kalau ngasih makan nggak setiap hari, seminggu sekali. Kalau makan rada wakai, disebarkan ke kolam gitu, ditinggal, asalkan bisa jaga kelembapan gitu ya. Nanti pulang panen gitu. Jadi kebebasan dan waktu, sehingga Bapak Ibu kalau punya cacing itu yang bagus itu ya nyambi, jangan cuma cacing aja karena waktunya terlalu longgar sebetulnya itu. Jadi dengan ada kerjaan-kerjaan lain itu cacing itu menyempurnakan. Jadi punya kerjaan sebagai pegawai negeri, jangan lupa punya cacing untuk tambahan. Karena ini longgar, itu longgar sekali. Baik, itu alasan saja kenapa kita perlu cacing. Yang penting limbah di rumah kita jangan dibuang di tempat sampah. Limbah di rumah kita berikan ke cacing. Ya itu yang paling utama seperti itu. Kita mulai beternak cacing. Pak Bupati masih keluar. Sudah, tidak apa-apa. Jadi langsung aja. Mulai kita beternak cacing.
Yang pertama Bapak Ibu, tempatnya. Nah itu, kalau saya sama teman-teman, tempatnya yang bagus itu ya di halaman rumah. Karena kita kan kerja di rumah, halaman rumah itu. Halaman rumah saya dikasih apa tempat cacingnya itu 1 kintal per bulan. Tadi yang Pak Bupati menyampaikan 2 juta per bulan, ya di halaman rumah itulah ya. Itu. Nah itu ada nanti cacingnya bisa dilihat, makannya pakai nasi di rumah. Ini cara pertama ya, buat tempat paling enak di halaman. Itu bagus kok. Ya itu cacingnya, itu dikasih nasi di rumah. Nah itu cacingnya. Jadi setiap hari Sabtu panen, nanti dikasih makan lagi pakai nasi, pakai daun-daunan dan sebagainya ya. Itu. Terus itu juga apa? Bisa, itu masalah desain. Kalau halaman kita dibuat bagus ya desainnya yang bagus. Itu yang merah itu bambu, saya cat, di bawahnya itu cacing. Ya itu. Udah lanjut. Mau ternak cacing di halaman langsung, itu pavingan Bapak Ibu sekalian. Pavingan seperti itu, pavingan langsung saja dikasih batu bata, enggak usah dipakai lulu. Jadi langsung batu bata itu ditumpuk 2 atau 3. Terus kita nyari media, ya di sana bisa pakai log jamur, bisa pakai kotoran hewan dan sebagainya, silakan kita tetap sebarkan, kemudian cacing masuk. Sudah mulai ternak cacing. Makanannya apa? Yaitu medianya itu kotoran sapi itu, karena itu pakai kotoran sapi. Atapnya pakai paranet, jadi supaya apa ya, supaya lebih murah itu aja. Lanjut. Nah ini video ini, bagi Bapak Ibu yang punya apa tanaman sengon gitu. Itu sudah cukup bagi cacing untuk tempat tinggal. Jadi di bawah sengon itu kita buatkan kolam-kolam cacing. Bawah kolam enggak usah pakai palas, enggak perlu. Cukup dikasih pembatas pinggir. Itu pun dari sak-sak yang enggak kepake tuh Pak. Nah itu. Kalau hitungan sederhananya, kalau Bapak Ibu punya 1 meter, ya hasil per bulannya sekitar 1 kilo. Itu kalau modal-modal yang luas-luasan begitu ya, 1 meter persegi hasil per bulannya 1 kilo. Kalau itu 3000 meter itu hasilnya ya 3 ton per bulan. Ya diping nawa ya diping 30 ya wake itu ya. Jadi cuma kita di bawah sengon dikasih pembatas ya, sambil nunggu sengonnya besar kita kasih cacing supaya apa? Harus ada panen harian. Sengonnya nunggu sampai 5-6 ton enggak apa-apa. Yang penting hariannya sudah panen dari cacing itu. Nah, ini pakai kotoran sapi gitu. Coba ini video juga. Jadi langsung pakai gulutan langsung. Nah, ini cacingnya. Jadi boleh pakai kotak-kotak itu boleh, tapi memang supaya lebih efisien. Langsung kotoran sapi digulutnya, cacing dimasukkan ya jadinya kayak gini nih, Pak. Kotoran sapi ya. Bawahnya tanah biasa ya, jadi cukup bikin gulutan. Nah itu. Ya. Ya gitu nggih. Lanjut. Ini kalau Bapak Adam aku enggak punya Pak lah, luas-luas Pak, aku nang dapur. Ya, cukup nang dapur aja. Sama bikin kotak-kotak begitu. Terus dikasih apa? Log jamur kayak itu tadi. Ini cuma kotaknya dari bata ya. Nah itu kotak jamur itu. Terus dikasih log jamur, cacing masuk, cacing makan log jamur itu ya berkembang. Ya gitu. Nah ini jadi ya gitu aja. Jadi ini kalau kan lho Pak nang dapur ya, kalau di ruangan yang tertutup gitu. Ya, yang penting Bapak Ibu kalau punya limbah jangan dibuang di tempat sampah, itu aja pesan kita. Berikan ke cacing, kan itu haknya cacing masalahnya. Iya, jadi itu. Dan nanti akan dikasih hadiah sama cacing kayak gini. Saya kenalkan yang namanya apartemen cacing. Wah iya, itu video semua. Jadi ada 600 kotak. Itu makannya pakai nasi ditambah ampas tahu. Masing-masing kotak ada nomornya 1, 2, 3 itu ya. Itu namanya kos-kosan cacing. Nah itu cacingnya itu. Jadi bikin rak-rakan, enggak silakan. Nanti kalau sudah begini ya panennya setiap hari Pak. Jadi kalau 600 kotak dibagi 1 bulan berarti 30 per hari ya
sekitar 20 kotak gitu kan. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 panennya gantian itu. Nah itu namanya kos-kosan cacing itu Pak. Monggo ini nganu apa Bapak Ibu ya insya Allah bisa kok melakukan seperti ini ya. Kan jatuhnya. Nah itu model raraan. Monggo raraan. Yang menjadi ini Pak menjadi gambaran ya. Pak Adam 1 meter persegi diisi berapa gitu ya. Saran saya 2,5 kilo per meter persegi. Ya bibitnya 1 meter persegi 2,5 kilo. Atau kalau yang di sana itu kan kotaknya kan sekitar 50 kali 1 meter lah, isinya 1 kilo, enggak apa-apa. 1 meter persegi itu 2,5 kilo. Jadi Pak Adam kalau menghasilkan 1 kintal itu seberapa sih sebetulnya luasannya gitu ya? Itu ada 9 kan Pak, ada yang gambar papan kayu ya, itu ada 9 apa? 9 rak gitu. Satu rak itu ukurannya 1 kali 3, 1 kali 3, 1 rak. 1 kali 3 meter dikalikan 1, 2, 3, 4, ada 5 nganu, ada 5 susun. Ya, 1 raknya, 1 kali 3 ada 5 susun. 1 kali 3 meter, karena tadi setiap 1 meter persegi isinya 2,5 kilo, kalau 1 kali 3 isinya kan 7,5 kilo. Cuma supaya perhitungannya mudah, kita isi 1 kali 3 itu 8 kilo Pak. Jadi kalau ada 8 rak itu, 8 tingkat itu 1, 2, 3, 4, 5 itu, 1 rak itu isinya 40 kilo. Nah di Malang inilah standar. 1 kali 3 ada 5 susun, hasilnya saulan 1 kintal. Nah ini yang 2 juta per bulan tadi itu. Satu itu lah. Kalau ada 9 rak ya banyak gitu nggih. Jadi 9 kintal. Nah ini cuma desain-desain. Monggo misalkan Pak Adam, aku pakai kotak-kotak telur gitu ya yang ukurannya itu. Ya itu juga punya saya juga. 1 kali 3 ditaruh di rak-rak besi begitu, kemudian di apa? Ya di nganulah enggak permanen gitu ya, itu di garasi. Nah itu. Kalau begini Pak, 1 tepi ini dibuat kayak gitu mungkin loh Pak, ada 4 susun begitu ya, itu mungkin di pinggir tembok ini aja, itu bisa sampai mungkin 400 kotak bisa, atau bahkan bisa lebih. Ini 1 tembok ini, atau mungkin bisa 500 kotak, itu bisa 5 kintal per bulan. Ya, jadi 1 sisi inilah, kalau kita punya 2 sisi ya banyak juga. Itu bikin kotak-kotak atau bikin rak kayu yang panjang gitu ya, monggo silakan. Mungkin 1 kali 5, 1 kali 10 itu masalah desain ya, monggo silakan. Atau pakai dari keranjang buah itu. Jadi keranjang buah Bapak Ibu dikasih plastik biasa ya, kemudian dikasih log jamur yang tadi contohnya itu, dikasih cacing 1 kilo, sudah mulai berternak cacing ya. Keranjang buah lanjut. Bapak Ibu, masalah tempat itu sebetulnya hampir-hampir tidak terlalu menentukan hasil ya. Tempat itu hanya tempat atau rumah gitu aja. Rumahnya bisa terbuat dari semen bata, monggo. Rumahnya terbuat dari kayu, monggo. Rumahnya terbuat dari kertas, monggo. Rumahnya terbuat dari plastik, monggo, enggak apa. Semua itu hanya adalah tempat untuk cacing tinggal gitu. Yang menjadi kunci itu bukan itu Bapak sekalian. Kuncinya adalah ya medianya ini. Cacing tinggal di apa gitu. Nyaman apa enggak itu. Dan media itu Bapak sekalian, itu sekaligus sebagai pakan ternyata. Jadi kalau misalkan dimana di kotak itu tadi 1 kali setengah meter kali 1 meter dikasih log jamur itu sebetulnya adalah media tempat dia tinggal sekaligus makanan langsung gitu. Pak Adam, aku hanya punya log jamur toh gitu ya, log jamur ya, nanti setiap 2 hari tak kasih log jamur ya apa? Iya, itu memang seperti itu ya. Jadi monggo silakan. Jadi log jamur itu adalah media sekaligus makanan cacing. Perlu enggak tambahan nasi, sayuran, ampas tahu, monggo silakan, itu lauk pauknya, monggo silakan. Kalau enggak ada itu semua ya pakai itu aja cukup. Pak Adam, saya hanya punya kotoran sapi, pakai itu saja cukup.
Kotoran sapi itu ibaratnya tuh ya kayak nasi gitu bagi cacing ya. Jadi kita kan bisa tumbuh hanya dengan makan nasi itu kan ya. Jadi monggo Bapak Ibu yang hanya punya kotoran sapi, murni kotoran sapi, silakan pakai itu. Bapak Ibu yang tidak punya kotoran sapi, Pak Adam aku punyanya kotoran ayam, pakai kotoran ayam seperti saya, kotoran ayam murni silakan. Itu makanan cacing. Bapak Ibu, Pak Adam saya tidak punya peternakan, tapi saya tinggal di kota. Saya hanya dapat makanan dari warung-warung. Itu makanan terbaik untuk cacing bahkan. Nasi, ikan-ikanan itu, daging, sayuran, buah, itu makanan terbaik untuk cacing. Nah, adik-adik menyempurnakan dengan fermentasi. Wah, itu bisa dimaksimalkan. Pak Adam, aku jauh dari kampung juga, aku nggak punya peternakan, terus log jamur ya nggak bisa dapat juga. Ada apa di sana? Aku cuma punya tanaman debok pisang, debok pisang gitu, gunakan itu. Cacing nggak punya lidah, nggak punya, dia itu cuma kasih saya bahan organik. Jadi kalau pakai debok pisang itu luar biasa, punya anggap aja 40 batang, itu sudah bikin putaran untuk bisa lama itu ya. Jadi dipotong, satu batang dipotong bisa untuk 1 bulan itu ya. Padahal kita masih punya 39 batang yang lain gitu. Jadi iya dicacah kasihkan ke cacing. Itu makanan cacing itu. Ya, jadi batang pisang itu organik ya, dicacah ya. Kalau kebiasaan teman-teman itu langsung dikasihkan. Tapi kalau dapat batang pisang yang sudah membusuk itu juga lebih bagus lagi, ya. Jadi cacing tinggal makan. Iya betul, anak-anaknya banyak ngumpul di batang pisang. Ya, jadi iya Bu, dan itu termasuk itu kan bahan organik, monggo dipersilakan. Cacing itu begini, dia itu memang dia itu kan diciptakan untuk mengurai ya bahan organik. Sayangnya dia tidak punya gigi. Jadi kita bantu dengan pencacahan dan pelunakan. Jika daun kering, ya mohon dikomposkan biar cacing bisa bisa makan gitu. Kalau masih mentah masih agak sulit. Ya. Kalau buah-buahan langsung, pokok yang lunak-lunak langsung, nasi langsung, ya begitu. Nah. Ini harus kalian, kuncinya sebetulnya di sini. Media itu harus gembur. Karena cacing itu suka gerak-gerak itu suka. Ya, gembur, kedua organik. Nah, ini ini terpipis ya, cuma 3-4 cm aja itu. Yang kedua organik kan apa? Apa yang ada di kotak itu dimakan semua sama cacing. Panjang ngasih kertas dimakan sama cacing. Ya. Nah, ini tipis. Yang penting gembur, organik, lembab. Itu kotaknya semen tuh saya itu. Itu rak-rakan apa dari beton gitu. Nah ya, yang penting gemburnya ya. Ya sudah, lanjut. Wah ini kalau ditanya Pak Adam, media-media yang umum dipakai untuk beternak cacing apa saja gitu ya. Salah satunya itu log jamur. Log jamur yang masih plastikan itu, yang bekas-bekas itu Bapak Ibu buka, diremet, berikan ke cacing. Itu aja ya. Itu. Jadi remetnya enggak usah lembut-lembut karena cacing butuh longgar. Gitu ya. Jadi remet aja. Terus yang kedua, yang umum dipakai onggok. Wah, Jawa Tengah ini pusatnya onggok. Saya itu beli onggok dari Klaten. Jadi untuk cacing ini. Onggok itu juga gembur, dikasih dikit-dikit, ditebarin, nanti cacing nunggu, nanti malam dia makan onggok itu. Lanjut. Menghindari apa? Oh, nanti satu hama ya. Ini nanti saya jawab itu. Ya, terus media yang lain yang umum, kotoran sapi. Sebetulnya itu mewakili semua kotoran hewan. Jadi tidak harus sapi. Bapak Ibu punya ayam ya pakai kotoran ayam, punya kelinci kotoran kelinci gitu.
Ya, ini cuma salah satu contoh. Kotoran sapi itu yang sangat umum untuk makanan cacing. Ya. Bahkan kalau ditanya Pak Adam, kotoran sapi yang mana? Yang masih baru atau yang sudah keluar atau yang sudah lama gitu. Kalau saya menjawab karena kan di lapangan itu kan ya Pak, yang baru langsung bisa, yang masih keluar dari kotoran sapi itu ya. Itu kemudian masuk dikasih air ya, sudah agak dingin, langsung kasihkan ke cacing, disodot sama cacing Pak, langsung diserot gitu. Ya boleh. Kotoran sapi dalam pengalaman yang ada itu biasanya teman-teman langsung Pak, begitu keluar masuk ke cacing, begitu ya. Lanjut. Nah ini yang favorit, ini yang sering debok pisang gitu. Jadi ini dicacah, diberikan ke cacing. Cacing nanti dalam keadaan yang masih seger, dia kalau tidak bisa makan ya dia cari yang sudah agak membusuk, yang sudah lunak, itu dari situ dia makan. Itu debok pisang yang masih seger dicacah itu paling ya 2-3 hari sudah mulai habis lah, sudah mulai dimakan sama cacing. Blatong tebu ini dari pabrik gula, jadi dari truk itu biasanya dikirim pabrik gula, dikirim ke para peternak cacing di sana, datang ambil kasihkan ke cacing. Bapak Ibu, memang ya kami semua melakukan itu secara alami ya, jadi kita cuma tahu cacing itu selama makanan itu lunak gitu ya, apalagi masih baru lunak fresh itu cacing makan. Yang keras-keras yang ya kita bantu dengan pencacahan. Yang jelas cacing bisa makan sesuatu yang lunak gitu aja ya, boleh baru, boleh yang lama, atau boleh hasil fermentasi ya. Lanjut. Grajen kayu itu termasuk bahan organik Bapak Ibu sekalian, itu makanan cacing juga. Cuma ibaratnya kalau tadi ya sama bahan-bahan itu ibaratnya beras, memang grajen kayu ini kayak beras itu beras kan Pak, beras aking jadi mangan itu rada kesulitan, tapi tetap ini makanan karena Pak ini bahan organik. Ini gimana Mas Adam kalau saya pakai itu? Ya mohon dicampur dengan yang lain. Karena apa? Karena bahan organik yang model grajen kayu ini itu masalahnya dia memang ya keras gitu, tapi sangat penting untuk menjaga kegemburan, sehingga dicampur. Misalkan yang punya kotoran sapi, ayo campur sama grajen kayu biar awet gemburnya gitu. Silakan. Ya 1:1 boleh, atau umumnya sih kalau Bapak Ibu menyampurkan ya grajen kayu ini 1:1. Sak tong grajen kayu, sak tong kotoran sapi, campur berikan ke cacing gitu. Ya, lanjut. Jerami padi, ini juga makanan cacing. Jerami padi, khususnya jerami yang ini yang sudah lapuk. Karena apa? Kembali ke prinsip, cacing itu hanya bisa yang makan yang lapuk-lapuk. Yang jerami masih keras-keras itu, wah kita harus mikir ini ya bicara niki, ya sudah dicacah, monggo silakan mungkin dijemur, yang penting lapuk menunya. Media yang diberikan ke cacing. Lanjut. Bahan-bahan yang lain seperti Ibu tadi menyampaikan daun, monggo silakan, itu bisa daun ya. Jadi sebetulnya yang saya sampaikan tadi itu hanya mewakili bahan-bahan organik yang bisa diberikan ke cacing, termasuk Bapak Ibu sekalian, itu salah satu perusahaan Pertamina itu ngasih cacing itu dengan rumput. Rumput itu makanan cacing. Rumput sama Pertamina itu difermentasi menggunakan itu tadi ya. Ketika sudah lunak diberikan ke cacing, dimakan cacing jadi kotoran. Kotoran cacing sama pihak Pertamina diberikan untuk perawatan tanaman. Jadi muter gitu di sana. Nah, tadi bahan-bahan tadi yang kita sebut media itu sebetulnya nasi ya. Jadi bagi cacing itu nasi. Dikasih itu saja murni. Pak Adam, aku tak kasih log jamur aja ya. Silakan. Cacing sudah berkembang. Cuma kadang-kadang di lapangan kan ada kreativitas gitu ya. Mas Adam,
Di kotak itu tak kasih log jamur, wah cacing makan. Misalkan tak tambah nasi Pak Adam, wah ini namanya suplemen, lauk pauknya gitu. Lah itu. Jadi suplemen yang paling bagus yang saya sampaikan kepada Bapak sekalian ya, itu adalah limbah rumah tangga yang ada di meja makan. Di meja makan ada apa? Nasi, ada sambal, telur, lele, yang sisa-sisa itu yang mau dibuang. Itu ada suplemen yang bagus. Iya, kalau berminyak gini Pak, asalkan jangan berlebihan. Jadi selama kita makan cacing bisa gitu. Ya gitu ya, ukurannya itu kita bisa makan itu cacing makan. Jadi minyak, kadang-kadang garam gitu ya. Itu cacing nggak ada masalah selama tidak berlebihan gitu. Ya nanti memang perlu praktek ya. Balik ke itu ya, limbah rumah tangga itu yang paling bagus. Kalau misalkan Mas Adam, saya punya limbah-limbah home industry, misalkan apa? Ampas tahu, monggo silakan. Itu masuk lauk pauk. Ya, enggak usah ampas tahu enggak apa-apa. Tapi kalau ampas tahu, wah ndati cacingnya gitu. Dikasih tapi dikit-dikit jangan banyak-banyak, kan cuma lauk pauk itu. Dikasih limbahnya dari perusahaan, misalkan limbah susu cair yang afkir. Dikasih limbah sosis gitu, dikasih yang penting limbah-limbah itu ya, limbah dari apa gitu, monggo silakan. Home industry itu semua masuk lauk pauk ya, jadi jangan banyak-banyak karena lauk pauk nggak ada itu semua. Cacing bagus ada itu, asalkan ini ya terukur ya, perkembangannya lebih bagus. Silakan. Limbah pasar, buah-buahan, sayur-sayuran yang ada di pasar, bahkan salah satu mitra saya itu kebiasaannya apa? Nyapu-nyapu kulitnya berambang Pak. Berambang itu dipakai untuk cacing ya, itu bisa ya, apalagi kena misalkan semongko, kates, cacing wasik ya Pak ya. Tapi sekali lagi loh Pak, itu lauk pauk loh ya, itu ada itu sangat bagus, tidak ada tidak apa-apa, yang penting nasinya tadi itu yang penting itu. Lanjut. Wah ini tadi Ibu yang bertanya, Mas Adam hama nih. Hama dibagi dua. Yang pertama hama yang kecil-kecil, itu namanya kompetitor. Dikatakan kompetitor karena apa? Rebutan makanan. Misalkan di kotak tadi itu ada cacing, dikasih log jamur. Semut mau enggak ya log jamur ya? Kalau enggak mau ya aman gitu. Kotak cacing tadi delok jamur, terus panjenengan ngasih roti gitu untuk itu. Lah, yang makan roti bukan cuma cacing, semutnya datang juga, makan bersama-sama. Apa? Tapi semut-semut itu enggak makan cacing sebetulnya, kecuali cacing yang mati-mati itu. Nah, itu juga bagus sebetulnya. Konsep beternak cacing, Bapak sekalian, itu adalah kesehatan media lingkungannya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ternak di kotak seperti itu, dikasih cacing, ada medianya, mungkin log jamur, terus panjenengan kasih nasi gitu. Kemudian ternyata besok panjenengan lihat yang makan cacing terus ada semut-semutnya. Itu tidak ada masalah. Yang penting bukan semutnya, yang penting makanannya habis. Apakah yang menghabiskan cacing, yang memberikan semut, bagi kita sama saja. Kenapa? Kalau makanan habis, lingkungannya sehat gitu. Jadi yang penting lingkungannya sehat, dan yang penting cacing makan walaupun rebutan sama semut, tidak apa-apa. Pada akhirnya bukan semutnya berkembang, yang berkembang malah ya cacingnya. Ketika cacing tambah banyak, semutnya ya nggak bisa masuk karena cacing bisa ngusir. Nggak cuma ngusir semut, ngusir rayap, ngusir itu sama, bahkan ngusir tikus. Yang penting kita ya nunggu waktu karena cacing harus berkembang. Ketika dominan, cacingnya banyak, hama itu sudah tidak masuk ke situ gitu. Ya, jadi hama dibagi dua. Yang pertama kompetitor, rebutan makan. Ini tidak makan cacing sebetulnya, hanya makanan yang ada di situ. Secara sistemnya sebenarnya bagus. Yang penting makanannya habis. Tapi kalau kita ngasih makanan banyak, wah ini yang bermasalah. Nanti semutnya juga banyak juga. Jadi kalau bisa ngasih makan tuh
Kalau bisa ya, kalau cacingnya 1 kilo ngasih makan 1 on. Kenapa? 10% aja. Karena supaya sebelum semut datang cacing udah habis duluan dimakan cacing gitu. Itu lebih bagus. Tapi kalau makan banyak biasanya cacing sudah selesai makan semutnya datang gitu. Ya itu intinya kompetitor itu dalam sistem itu normal. Tetap konsen. Yang penting cacing makan. Begitu cacing akan berkembang, hama akan hilang dengan sendirinya, gitu ya. Yang kedua predator yang makan cacing gitu. Iya, dan ini juga cukup banyak. Kalau gini, salah satunya tikus. Wah, tikus kalau lihat cacing ya makan gitu. Kadal lihat cacing ya makan, kodok lihat cacing ya makan gitu. Ayam lihat cacing ya dimakan gitu, Pak, sama. Lah, cuma masalahnya begini. Hama-hama yang besar-besar begini insya Allah lebih mudah pengendaliannya, itu begitu ya. Kalau ada tikus ya dikasih racun tikus gitu, jadi sederhana biasa saja. Cuma kami melihatnya beda ya, persepsinya berbeda. Pertama tikus misalkan, tikus itu Bapak Ibu kalau dipelihara gitu ya, ususnya itu gak panjang, gak begitu kok. Ususnya itu kalau dimakani 1 ekor cacing wis nganu terus kebek gitu. Terus les kebek ya gak bisa makan lagi gitu tikus itu. Cacing kita 1 kilo itu ada 1000 ekor. Ya kalau dimakan tikus 1, 2 ya gak apa-apa gitu. Cacing kita itu 1000 ekor semuanya hermaprodit. Semuanya kelaminnya double semuanya. Jadi akan kawin-kawin berkembang. Kalau misalkan ada tikus yang nyerang 1, 2 atau mungkin ada 10 tikus yang nyerang, secara hitung-hitungannya itu tidak ada masalah. Kenapa? Kita sudah lihat tikus itu terbatas khususnya gitu ya. Jadi termasuk kadal, kodok sebenarnya terbatas. Konsennya bukan di hamanya, konsennya kita cacingnya konsennya. Ya itu. Ayam, ya kalau ayam memang ususnya lebih besar sedikit, jadi dia kalau dikasih 10 ekor ya masih makan gitu. Tapi Bapak Ibu kalau punya ayam, dengan kasih 10 dia makan cacing, ayamnya yang juadi. Itu sehingga saya punya ayam, saya punya bebek, saya punya lele, karena saya tahu ini semua saya kasih cacing jadi semua masalahnya. Jadi itu sementara bukan, kalau bagi kami memang cuma kita pisahkan tempatnya. Jadi konsep hama itu sebetulnya ya memang menjadi perhatian, tapi bukan jadi halangan, bukan. Tadi punya kami kalau ternak cacing kami di lahan yang terbuka gitu. Kenapa? Kita konsennya pada perkembangan cacingnya, gitu. Ya. Seandainya ada hama itu hama yang paling menakutkan ya hama yang kepala hitam gini, enggak ada wark-wark ya, jadi coba terus gitu. Kalau hama yang lain itu bisa diatur gitu aja. Tetap ada antisipasi hama. Walaupun kalau Bapak Ibu bertanya kepada teman-teman yang senior, cara ngatasi hama gimana? Rasanya mereka agak bingung menjawabnya, kenapa? Enggak pernah melakukan. Ya. Tapi di sini saya sampaikan, ya jenengan masih awal, ya harus ada antisipasi, jaga kebersihan. Kalau rak-rakan ya pakai oli-oli gitu ya. Setelah ini kita azan. Kalau ada semut-semut ya langsung semprot sama serangga itu, obat serangga itu, racun tikus. Ya, lah ini kreativitas Bapak Ibu aja untuk sedih. Tapi saya sampaikan prinsip, kita tidak perhatian di hamanya, tapi di perkembangan cacingnya. Ya, jaga kesehatan lingkungannya. Azan sebentar Bapak sekalian. Tadi hama ya, hama itu sebetulnya bukan jadi permasalahan utama, walaupun memang juga itu bermasalah. Dalam antisipasinya Bapak-bapak kan ya kreativitas ya, monggo. Misalkan kalau ada tikus ya umumnya pakai racun tikus atau pakai ya pasangan dan sebagainya. Tapi jujur kalau kami itu jarang melakukan antisipasi hama, karena juga tidak memungkinkan, karena tempat kami kebanyakan itu langsung di lahan-lahan luas-luas itu 1000 meter, 2000 meter gitu. Jadi hama itu bagi kita, karena kita sudah ya bahasa kasarnya itu menghitung
ini tikus, kadal, kodok makan seberapa, cacing kita seberapa. Jadi seakan-akan kalau bahasa ininya ya itu makanan lah untuk makan mereka begitu. Karena kita memang sudah melakukan peternakan cacing itu sudah di tempat-tempat yang terbuka luas begitu. Jadi kita anggap itu sedekah gitu Pak ya. Karena hampir-hampir tidak mempengaruhi perkembangan. Hampir-hampir tidak perkembangan. Ya, tadi masalah hama sudah. Nah, ini kita masuk ke waktunya panen gitu, panen cacing. Ya. Sudah langsung kita mulai, Pak. Bapak Ibu, ketika kita beternak cacing, ya, ini memang bahasanya itu berbeda dengan beternak yang lain-lain ya. Insya Allah loh ya, insya Allah berbeda. Salah satunya waktu panen begini nih, ini yang ditunggu-tunggu sebetulnya. Kenapa? Ini yang sering disebut-sebut itu, ini loh ATM hidup gitu. Jadi ATM dijupuk keluar lagi, diambil keluar lagi, diambil keluar lagi begitu. Kenapa kok bisa begitu? Ya contohnya rumput Pak. Rumput jenengan sabit, lihat bulan depan tumbuh lagi, sabit tumbuh lagi. Di hewan tuh salah satu yang membuat seperti ini ya cacing ini Pak. Jadi ini yang ditunggu-tunggu. Inilah yang kadang-kadang saya sampaikan. Inilah apa ATM hidup ya. Coba kadang jupuk itu gitu. Ya memang ada perawatan gitu ya. Ini sebetulnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ternak cacing dimulai dari 1 kilo gitu ya. Insya Allah secara perhitungan normalnya 1 bulan itu rata-rata 2 kali lipat. 1 kilo jadi 2 kilo. Kemudian jadi 4 kilo, jadi 8 kilo begitu ya. Itu kalau 1 kilo. Kalau di Malang memang untuk kemitraan karena tanda tangan kontrak masalahnya mencapai target ya enggak 1 kilo Pak, di atas materai. Ya, kontrak. Masing-masing orang pegang buku kontrak gitu. Minimal 40 kilo. Hah? Oh, nganu, bibitnya gitu, Pak. Bibitnya itu 40 kilo. Targetnya 1 kintal per bulan sudah, seterusnya sudah. Yang 80 kilo, 2 kintal per bulan. Yang 120, 3 kintal per bulan. Jadi kalau di Malang itu, mereka itu bisa mentarget dirinya sendiri. Pak Adam, aku gajianku sakulan pisan 2 juta, ya berarti sekintal. Oh, nasi 20 juta, berarti ya 1 ton gitu aja. Setiap bulan di rekening itu cair karena kan kita kerjasama sama bank gitu, Bank Mandiri Syariah itu ya. Jadi saya cuma tahu datanya, kita deposit ke banknya sudah menyalurkan. Jadi di bank itu ada yang ya sesuai dengan targetnya masing-masing begitu ya. Nah, kalau di sini memang ada yang sendiri. Ya. Itu panen ya. Bebet hanya sekali, setelah itu cacing itu seperti mesin terus berkembang begitu. Sampai kapan? Kalau nggak dipanen-panen ya banyak gitu. Tambah banyak kalau nggak dipanen-panen. Tapi kalau di sini nanti panitia ngatur, tapi kalau di Malang 4 bulan itu masa pengembangan. Setelah itu panen rutin setiap bulan. Kontrak 2 tahun. Masih ikut Pak Adam gitu ya. Oke. Jadi 2 tahun kedua tanda tangan kontrak lagi. Tanda tangan kontrak lagi. Jadi setiap 2 tahun tanya gitu. Lanjut atau berhenti gitu. Itu setiap 2 tahunan gitu. Ya sama Bapak-bapak kalau dengan panitia pertama mesti 2 tahun dulu. Enggak ada loh kontrak langsung seumur hidup, enggak ada. 2 tahun nanti ditanya, lanjut apa enggak? Lanjut berarti perpanjangan kontrak gitu. Ya, gitu. Itu lebih kurang seperti itu. Kemudian sudah waktunya panen. 1 meter persegi, Bapak Ibu sekalian. Tadi tadi berapa sih bibit yang kita berikan waktu awal sekali? 1 meter persegi 2,5 kilo. Itu ya. Kemudian kalau waktunya panen gitu, itu 1 meter persegi berapa populasinya begitu ya? Dikatakan populasi yang sudah siap panen, kita bukan ukuran tapi banyaknya populasi ya, kilonya.
1 meter persegi di tempat yang sama gitu. Yang tadi disimak sekilo jadinya punya 8 kilo. Iya, 4 bulan. Di tempat yang sama gitu. Oh, kalau 2,5 kilo menjadi 8, jadi kalau 4 bulan itu 20 kilo. Iya. Iya, 2,5, 5 kan 2 kali lipat. Perkembangan kan 2 kali ya. 2,5, 5, 10, 20. Di tempat yang sama, Pak. 2,5 kilo jadinya 20 kilo. Ya, supaya itu kalau nganu ya, SOP-nya di sana. Jadi, nah di sini memang ada sistem yang lain. Setiap minggu diambil itu ya boleh, karena itu juga SOP yang standar yang biasa dilakukan. Oke. Nanti begini, nanti ngikuti SOP yang mana? SOP-nya panitia, jangan SOP-nya Pak Adam loh ya. SOP-nya saya itu SOP yang senior-senior yang jadi enggak banyak tempat gitu, satu tempat dimaksimalkan gitu. Itu kalau SOP kita ya. Kalau SOP panjenengan mengikuti SOP-nya panitia. Nanti panitia yang koordinasi dengan kita gitu ya. Itu di tempat itu. Kemudian setelah 1 kotak itu, Mbak, yang 1 segi 2,5 kilo jadi 20 kilo, ditunggu 4 bulan ditunggu. Karena apa? Masa pengembangan. Masa membangun sistem. Karena apa? Setelah itu panennya rutin terus gitu. Di kotak tadi 1 meter persegi tadi, dalam keadaan normal, cacing itu Bapak Ibu sekalian itu akan berkumpul sesuai dengan usianya masing-masing atau ukuran masing-masing. Satu meja ini Bapak Ibu sekalian, kalau isinya 4 bulan jadi 20 kilo ya. Yang gede-gede itu kuape merapat di pinggir gitu. Itu yang mau kita panen gitu. Kemudian agak nengah dikit itu barisan cacing-cacing muda-muda yang usianya ya usia 1 atau 2 minggu sampai 1 bulan. Agak ke tengah lagi itu yang telur, balita-balita begitu. Nah, begitu nganunya apa? Situasinya cacing kok sudah cukup banyak atau normal begitu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, tugas selanjutnya bagaimana kotak itu yang 20 kilo yang padat itu setiap bulan diambil separuhnya. Separuhnya itu semuanya ada di pinggir itu saja. Karena apa? Karena besar-besar. Jadi bobotnya banyak. Anak-anak ya enggak banyak. Ditimbang paling cuma berapa kilo. Tapi yang indukan, yang besar-besar, yang di pinggir kalau panjenengan ambil separuh begitu setiap bulan. Itu kalau kotak itu isi 20 kilo jadinya 10 kilo memang rata-rata. Nah itu disebut panen rutin. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ketika ngambil pinggir semua ya pinggir itu ya besok yang remaja-remaja minggir gitu. Jadi seakan-akan besok itu sudah penuh lagi tapi agak longgar sedikit ya itu. Remaja yang minggir itu bulan depan besar-besar lagi ambil lagi ya. Jadi pekerjaan kita setelah membangun sistem selama 4 bulan itu, kemudian kita ada satu pekerjaan lagi yang namanya panen rutin setiap bulan dalam rangka menjaga keseimbangan populasi di tempat itu gitu. Jadi ada ambil terus gitu. Nah ini yang namanya ATM hidup ini tadi beneran jebuk. Sampai kapan? Ya selama panjenengan merawat ya itu nggak akan habis gitu. Ya itu namanya gitu ya, itu cacing. Setelah panjenengan ambil yang pinggir itu ya, sini itu hampir 50% dari bobot itu ya. Kemudian tidak perlu dicuci, tidak perlu diapa, cukup ditaruh di tanah begini. Begitu ditaruh di tanah, cacing ini langsung seret turun. Ya, tugas kita membersihkan media yang ada di permukaan itu, kayak disapu gitu. Media ini bisa dikembalikan ke tempatnya yang tadi dipanen ya, dikembalikan karena kan kadang telur masih ada gitu ya, nanti remaja-remaja balik gitu ya. Lah cukup di ini aja disapu gitu ya, sapu nanti bersih sendiri kayak itu ya. Kalau misalkan kita panen 2 kintal atau 3 kintal ya, satu data ini udah cukup nih, 2 kintal 3 kintal gitu ya. Itu selanjutnya bisa nanti cacing bersih. Kalau mau pengiriman ya dimasukkan ke kantong, cuma
Keceng itu kalau murni cacing itu tidak kuat, dia itu seperti ikan, selalu ada medianya. Cacing 5 kilo masuk kantong, ukuran kantong kain ya, kantong kain itu 70 kali 40, cacing 5 kilo masuk, medianya 1 kilo. Nah, ini namanya pengiriman, packing, pengiriman. Jadi beratnya itu 6 kilo. Jadi yang 5 kilo itu cacingnya, yang 1 kilo medianya gitu. Jadi kalau mitra-mitra kirim itu ngirim satu pickup itu 1,2 ton kalau ngirim itu satu pickup itu dengan kotak 5 kilo begitu ya. Kita tinggal menyampling dari 200 kotak, kita sampling sekitar 5 sampai 10 kotak. Kalau sudah 5 kiloan semua, betul, semua turun sudah kita anggap 5 kiloan semua gitu. Ya itu lebih kurang gambaran panen. Jadi tidak usah dicuci, tidak usah, cukup dibersihkan ini aja. Lanjut. Nah, ini yang yang hampir pastilah namanya faktor kegagalan. Sebetulnya Bapak-bapak Ibu sekalian, cacing ini sudah mudah ya. Jauh lebih sulit yang lain-lain, ayam, kambing, bebek, termasuk maggot juga. Itu cacing ini sudah paling mudah. Seandainya tadi Pak Bupati menyampaikan cukup butuh ketelatenan, itu aja cukup ya. Tapi yang gagal banyak, kenapa? Enggak telaten, itu aja ya, yang banyak enggak telaten. Tapi secara umum beberapa faktor kegagalan, yang pertama memang pengetahuan aja yang perlu dipelajari, pengetahuan, belajar. Yang kedua, yang sowering kurang serius lah, masih coba-coba gitu ya. Itu. Yang ketiga, betul, hama ini bagi teman-teman yang masih cacingnya belum banyak, memang ya otomatis sih kalau ada serangan hama ya memang membuat cacingnya bisa bermasalah gitu. Ketika cuma satu kotak 1 kilo ada tikus, wah bermasalah. Di tempat kami walaupun yang datang tikusnya 100 ya gak kelihatan karena kita banyak gitu. Jadi hama ya tetap mohon dijaga ya, hama dilindungi. Yang sekarang yang sering gagal teman-teman, senior pun bisa gagal, itu nomor 4, itu media madet. Kalau media madet, cacing itu tidak punya tangan, cacing tidak punya kaki, cacing hanya coba badan gini tok. Kalau media madet dia diam gitu. Jadi dia nggak gerak, nggak makan, nggak kawin kalau medianya madet ya. Jadi terus kalau media madet gimana Pak Adam gitu. Jadi caranya kalau media madet ada banyak cara, salah satunya kita kasih media di atasnya gitu, gembur. Kan cacing naik ke atas gitu, dia akan menempati ruang yang gembur. Media di bawahnya ditinggal sama cacing. Kenapa? Cacing itu tidak suka media padat masalahnya. Dia akan naik ke atas ngikuti media baru. Yang bawah perlu digembur-gemburkan enggak perlu. Kenapa? Cacing sudah meninggalkan itu. Kita langsung saja kasih media baru di permukaannya, cacing akan pindah ke permukaan. Yaitu salah satunya cara bagaimana supaya cacing tidak tinggal di media yang padat, kita tambahkan media baru. Sebenarnya seperti itu, ya. Atau cara yang lain ya memang diunggar-unggar. Tapi ya kita jarang melakukan seperti itu ya. Cukup dikasih media baru, cacing naik ke permukaan. Dan risetnya, cacing itu sebetulnya selalu ingin di permukaan. Dia hanya butuh media cuma 5 cm, hanya butuh itu saja dia. Sehingga kita peternak cacing itu yang jaganya 5 cm permukaan. Ya, penjara punya ketinggian kolam segini. Kemudian jenengan kasih media langsung tebal begini. Yang ditempati cacing yang permukaan aja, yang bawah tidak ditempati. Jadi kebiasaan kita itu selalu dari ya 5 cm pertama. Nanti kita kasih setiap 2 hari makanan, nanti cacing naik gitu. Dengan meninggalkan media lamanya gitu. Ya, itu ininya. Yang terakhir yang menyebabkan teman-teman banyak yang gagal ya, itu medianya itu terlalu basah, terlalu kering. Jadi ditaruh di luar, bikin kolam di luar, kemudian betul sudah pakai paranet, tapi bawahnya itu
dilapisi sesuatu sehingga ketika hujan airnya genang gak bisa langsung meresap. Lah kasihan cacingnya pucet kadang-kadang itu. Jadi kalau beternak di luar yang akses hujan langsung masuk, apakah deras atau enggak itu ya itu tidak ada masalah. Yang penting langsung los ke bawah meresap. Nah itu saya lihat memang kadang lingkungannya yang menyebabkan cacing nggak tahan itu. Kalau terlalu basah, atau kadang kering atau madet itu yang jadi masalah di bidang percacingan Pak. Tapi semuanya insya Allah mudah Dah ini faktor gagal. Lanjut. Malah yang langsung produk cacing, produknya banyak. Salah satunya ada cacing segar. Kemana sih cacing segar? Ke pemancingan. Kalau di tempat saya tiap hari itu ada orang burung, pakan ikan hias. Ya. Terus ke udang-udang itu ya, untuk kebelan pakan udang itu dalam keadaan cacing segar, langsung dijual bentuk segar. Cacing cair, nah ini suplemen. Cacing cair ini produk utama kita. Jadi semua cacing yang ada masuk ke tempat kami dicairkan. Merubah cacing segar menjadi cacing cair. Kenapa? Industri itu seperti itu. Harus bisa tahan sampai 2 tahun. Bisa digunakan bagus untuk distribusinya ya, dikirim ke luar pulau, di luar bahkan luar negeri itu berupa produk, nggak bisa cacing segar ya. Fungsinya cacing cair, kalau ada tanaman tetesin itu cacing cair ya, tanaman apa saja lah gitu, kalau saya hidroponik ya. Kemudian ada panjenengan ternak lele, makanan paling murah saja, yang penting tetesi cacing cair gitu. Panjenengan punya ayam, nggak usah beli sentrat, limbah di rumah, tetesi cacing cair itu. Ya, jadi itu keperluannya untuk suplemen. Pasta, karena user ya, pelanggan itu ada yang padam, ini udangnya masih lembut-lembut, ya, dikasih pasta, cacingnya dipastakan, ya, jadi cacing pasta namanya, kayak odol gitu. Lanjut, cacing kering, itu cacing di oven, kering biasa atau dijemur. Tepung, ya cacing yang kering tadi ditepungkan pakai mesin penepung. Cacing beku, jadi cacing itu setelah dicuci dimasukkan ke air panas sebentar, nanti langsung disemprot dengan nitrogen, dia langsung beku. Kondisinya masih segar tapi mati gitu ya. Itu cacing beku. Lah ini udang juga minta banyak ini cacing beku begini. Minyak cacing, jadi cacing diekstrak ya. Insya Allah nanti di sini moga-moga semua produk-produk begini, kan ini sebetulnya tidak sulit ya bikin produk-produk begini. Pelet cacing, kokon itu telur cacing, karena cacing itu kan 1 kilo itu kan ada sekitar 1000 ekor, masing-masing itu bertelur, karena tidak ada jantan tidak betina, semuanya itu bisa bertelur. Jadi telurnya ya harusnya 1000 juga gitu dalam 1 bulan itu. Ya, jadi kita pernah ekspor kokon. 1 butir itu sekitar harga Rp400 ya. Terus kompos cacing atau vermikompos itu kotoran cacing. Jadi bapak-bapak kalau ingin ingin potensinya bisa milih 3. Pak Adam, saya tak fokus di cacingnya, wis tak kirim bentuk cacing segar, monggo. Tapi panennya sebulan sekali. Kalau di Malang enggak Pak Adam, saya fokus komposnya, kotoran cacingnya. Kenapa? Panennya setiap hari. Karena tiap hari ngeluarkan kotoran. Kalau panjenengan punya cacing 1 ton, bendina keluar kotoran hampir 3 kintal kan 30%. Dipeng 500, 1,5 juta. Fokus di kotorannya saja. Ada yang fokus di telurnya, karena 1 butir harganya Rp400. Itu pilihan-pilihan ke depan. Lanjut. Cacing segar itu tadi, kalau cacing kering ya cacing segar yang kita keringkan. Kalau tepung ya cacing kering yang ditepungkan. Lah, yang paling menjadi andalan kita itu adalah yang itu, cacing cair. Itu cacing cair. Vermikompos itu kotoran cacing yang sudah kita packing ya. Nah, minyak cacing ini untuk manusia. Mungkin ini yang akan besar ke depan, minyak cacing ini. Ya, untuk kesehatan manusia. Lanjut. Yang saya bawa ke sini itu cuma 5 produk ini. Ada jus cacing. Itu tadi yang diteteskan ke tanaman, disemprot nang pelet, nah begitu ya. Ada pupuk cair untuk tanian. Ada biotron. Biotron itu untuk sistem darah. Jadi kalau teman-teman misalkan stroke
berarti ada masalah kendala hambatan sistem darah itu, berarti kebumpet itu. Nah, cacing datang untuk ngelunturna, gitu, mengelunturkan apa melumerkan sumbatan-sumbatan gitu. Gitu. Kalau di bidang pertambangan, cacing itu digunakan untuk mata bor, diamond. Jadi di dalam tanah itu banyak juga mineral-mineral yang menghambat mata bor, sehingga supaya mineral-mineral yang ada di tanah itu bisa lumer ya, mata bor dikasih cairan cacing itu, Pak. Gitu. Nah, kalau dalam darah kita kalau yang namanya sumbatan-sumbatan apakah itu lemak ya itu biotron itu tadi. Kapsul cacing ini bagi teman-teman yang tipes atau mungkin tukak lambung ya itu cuma cacing tepung yang kita masukkan kapsul. Terus teh cacing, wah ini ya itu biasa, itu cuma daun teh biasa kita tambahkan dengan tepung cacing, jadinya ya vermiti atau teh cacing. Ya itu untuk minuman kesehatan, ya sekaligus untuk sistem darah kita biar bagus. Lanjut. Ya ini bioji itu cacing cair untuk udang. Pelet cacing ya. Ini kita pesan kirim ke NTT itu 20 ton untuk pakan ternak di sana. Ada cacing untuk ayam, cacing untuk apa itu? Untuk sapi, kambing, rumensia dan macam-macam lah. Itu terus kita buat produk-produk seperti itu. Ini yang menyerap cacing banyak itu ya seperti ini nih. Karena semua bidang membutuhkan. Lek ternak lele jenengan ngedole nang ndi, Pak? Ya mek nang konsumen kadang-kadang ngedole ya wangel ya. Lek cacing ini hampir semua bidang masuk. Apalagi dah bentuk proses. Lanjut. Buku-buku saya di Gramedia ada sebenarnya ada keluar 2 buku, cacing unggul aladam, bapak-bapak bisa lihat di Gramedia terdekat, atau cacing tanah super di mana di rak-rak itu ya, di landan sempit. Lanjut. Kebetulan beberapa waktu yang lalu ada seminar internasional ya. Kebetulan cacing ini juga menjadi keinginan banyak masyarakat dunia sebetulnya. Ya, jadi saya menjadi narasumber di sana. Ada beberapa negara yang ingin sekali berternak cacing ya. Lanjut. Produk di Malang ya, mereka sudah banyak ngambil keputusan sendiri-sendiri, Pak. Pak Adam, saya tak ngembangkan sidat ya, sudah punya cacing, punya Pak, pasti jadi sidatnya. Karena apa? Sidat itu makannya cacing. Sidat harganya 120.000 per kilo, makanannya gratis karena cacing terus tumbuh, maksudnya makanan hidup ini. Ambil sekian. Kemudian belut, nah ini saya juga dulu kan ternak belut juga. Dulu waktu itu ternak belut nggak punya cacing, gagal semua. Kalau bapak-bapak memutuskan, saya akan ternak belut, awali cacing dulu. Ya, media belut yang bagus itu kotoran cacing gitu. Punya kotoran, bikin kolam belut, kasih kotoran cacing, belut masuk, sudah ada pakannya yang gitu. Belutnya berhasil. Lele, ya saya ternak lele nih. Jadi kalau lele saya tidak beli pelet, mahal sekali harganya. Ya, saya cuma pakai ampas tahu, saya kasih tetesan-tetesan cacing itu tadi, Pak. Ya, lelenya, waduh ada Kak itu ya bangkok. Kemudian nila gitu. Nah, hari ini yang kita fokuskan itu ke ayam organik, ayam pedaging, 60 ton. Yang akan kita cobakan gitu ya untuk pengembangan ayam ya. Jadi pakan dari limbah, yang penting cacing masuk, itu yang saya jalankan ya. Kemudian bebek sama Pak, bebek itu saya juga mau ternak bebek, bukannya Pak Adam nggak fokus. Pak Adam itu sudah bahasanya begini, saya akan tunjukkan ke masyarakat siapa yang punya cacing akan mempunyai banyak pekerjaan. Begitu. Jadi kenapa sudah punya kunci, punya bebek, tak kayak cacing bebek tadi. Kotoran bebek dimakan cacing lo balik gitu, Pak. Ya, ini bisa dikatakan ini hadiah bagi peternak cacing gitu, Pak. Ya, walaupun nanti bapak-bapak datang pertama mungkin cukup ternak cacingnya dulu aja. Selanjutnya bisa seperti teman-teman yang senior ngambil keputusan sendiri-sendiri begitu ya.
mau di sini, mau di sini, mau di sini begitu. Sapi, kambing, padi gitu ya. Kemudian jagung. Cacing bukan yang sempurna, bukan ya. Ya memang ketika disempurnakan dengan sesuatu yang lain kayak teman-teman bikin probiotik, semakin sempurna gitu cacing itu. Lanjut. Ya ini sederhana di tempat, salah satunya di tempat kita. Mungkin ini terakhir Pak. Jadi kita sudah selesai, kita tanya jawab. Ya, ini salah satu contoh kecil. Apa? Contoh kecil. Nah, kita itu kalau ruangan kita 200 meter, mau macam-macam produknya. Jadi ada cacingnya, ada tanaman hidroponiknya, ada ayam dalam satu kotak itu. Banyak produk yang disediakan. Karena apa? Semuanya itu saling support. Yang masuk cuma satu, limbah rumah tangga yang masuk. Tapi hasilnya bisa bermacam-macam. Ya cacing, ya ayam, ya lele, ya hidroponik begitu. Suaranya kurang ini ya. Kak ini suara. Oh, tidak ada suaranya ya. Tidak apa-apa. Ya. Itu. Jadi di bawah itu cacing, Pak. Kotoran cacing untuk medianya itu tanaman angkung. Tanaman angkung itu nanti akan keluarkan biji. Ini cacingnya, ya. Jadi cacing ini Pak, makanannya dari kotoran ayam. Ya. Nih, ini contoh ayam kita, beratnya 6 kiloan Pak rata-rata. Satu ekor harganya 200.000 Pak. Jadi, ya, karena diambil sama orang-orang soto itu atau sate. Jadi kita cukup 5 ekor per hari ya sudah banyak gitu ya. Saya hanya butuh kotorannya Pak untuk cacing. Ayam ini makannya bukan pelet, bukan sentrat, limbah rumah tangga. Ya, ini kita ayam kecil-kecil sakit Pak, makannya kasih cacing. Gitu. Nah, ini yang 3 bulan itu yang barusan datang. Makannya limbah. Ini bobotnya Pak. Itu setelah di ini ya 6 kilo Pak. Rata-rata kan cuma sekilo, 1,5 kilo gitu. 6 kilo. Ya, air lele, saya ternak lele itu tujuan utama salah satunya supaya hidroponik kita jalan. Itu, ini tanaman angkung. Karena kita mau bikin ekstrak angkung tak campur dengan ekstrak cacing gitu. Nah ini makanan lele bukan sentrat lagi, ampas tahu. Itu. Yang penting ada cacingnya. Jadi saatnya beli itu limbah rumah tangga yang kita beli. Jadinya bisa banyak. Cacing itu penggantinya itu loh. Kalau pelet yang mahal itu kan ada aroma-aroma gitu ya, esensia. Nah, cacing itu pengganti itu. Jadi dengan pas tahu dikasih cacing itu. Ya, kalau lele ini, nah ini hidroponiknya. Medianya pakai casing, kemudian pupuk cairnya itu pakai air lele itu ya. Terus untuk makanan hariannya pakai tetesan cacing. Ini yang satu gelas kecil itu sekarang tingginya sudah 2 meter. Yang paling penting bijinya. Biji angkung per kilo harganya 750.000 per kilonya. Nanti bisa dilihat di itu. Ya. Nah ini bijinya. Jadi bijinya itu yang untuk obat-obatan stroke ya, gitu. Kita memang lebih fokus ke sistem darah. Dari sisi tumbuhan kita ngambil angkung, dari sisi hewan kita ngambil cacing. Itu seperti kaki kanan, kaki kiri. Fungsinya sama untuk memperbaiki sistem darah kita gitu. Karena banyak kita penyakitnya itu karena darah kita yang kurang sehat itu. Baik, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dari saya. Semoga sedikit ini bisa memberikan wacana. Bapak Ibu memang harus terus harus terus termotivasi supaya akan ada banyak hal yang bisa dijalankan di depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin kita bisa tanya jawab, nggih. Monggo-monggo.